membiarkan Natalia, Yap. apalagi dengan punya core yang ibarat kata punya escape Yes. possibility yang kecil. Iya. Yes. Seperti Herit oke punya Chrono DS, tapi DS-nya tuh kecil. Iya, betul. Nggak bisa dibilang life saving gitu, kecuali punya flicker atau kecuali ngelewatin tembok. Iya. Gitu sih kalau menurut gue. Tapi misalnya ya, kalau misalnya Araki Sena ini berhasil menang 2-0 ya, atau enggak misalnya XCN berhasil bawa game ketiga atau gimana, gua match besok tuh yang gue tunggu Araki Sena sama Evos. Iya, betul. Itulah memang the top of the top lah lawan each other itu ya. Lagi so far. penasaran aja. Balik ke gua. MPL season 1 berarti. El Clasico, Iya. El Clasico. El Clasico Junior itu yang penasaran. Tapi itu hanyalah angan-angan saja ya. Tapi kita bakal lebih bahas ke arah Asian West Bandit yang sudah mengamankan Benedetta. Menurut gue ini Benedetta wise choice banget sih. Wise choice. Wise choice banget. Tapi kekurangannya adalah Paku itu terbuka. Iya. It's okay. Tapi Mereka itu bakal terbuka. adu. Iya. Ini gue yakin Araki Sena bakal ngadu bisa. antara Pak Akuito juga masih ada. Oh, enggak, langsung justru di-ban. di-ban. Salah lo aja, dia gak peduli sama lo. Dia gak peduli bro, dia gak mau Pak Akuito diambil. Gue gak peduli Esmeralda bisa gue Ya. tumbangin, tapi Pak Akuito jangan. Oke, Karena oke. tahu kali ya, dari calculate powernya ya. Yes. Calculate power dan juga dari Esmeralda cukup bagus kalau Cuman menurut gue bilang. kalau menurut gue gini bang, Esmeralda nih BT-nya nih dia kalau pakai burst damage kadang nggak cukup. Yeah. Misalkan kita pakai Dora untuk menghilangkan seorang Esmeralda ya dengan campuran ball lightning terus spot lightning habis itu lightning thunderbolt itu menurut gue kurang cukup. Yang cocok sebenarnya hero-hero seperti Roger. Rogernya bukan Roger yang bisa jadi Roger yang endless battle atau Roger critical. Oke. Yang penting consecutive damage. Oke. Damage yang dimana basic attack lebih cepat daripada cooldownnya seorang Esmeralda. Oke, kalau gue pribadi, gue paling seneng banget ketemu di Goldline itu Esmeralda sama Clint. Gue pakai Clint. Oke. Gue bakal bisa freeze lane-nya dia di level 1. Iya, dan lu juga bisa poke-poke terus ya, Yes. range ya. Esmeralda harus milih masuk ke dalam dan langsung kita lihat Cho dan juga Yutong dan Ishunchi udah di-pick oleh RRQ. Cho di-pick oleh XN. Yes, karena ini kita tahu Yuzong hero fighter yang cukup kuat udah kita bahas bertiga, kita juga udah setuju kalau Yuzong ini bisa dibilang salah satu tier satunya lah. Tier 1 dari segi offlaner dan bahkan dengan tidak adanya Pakuito, mau nggak mau dia bakal harus ngambil Yuzong terlebih dahulu. Nah, Dibandingkan salah satu Yuzong. counternya kalau Yes. menurut gua Bang Oji, Hah? Baxia turunin. Baxia turunin untuk di side dan sedangkan tengahnya ini kita pakai Cho. Gitu. Cu bisa. Karena nggak dia butuh satu pick over. Iya. Ya, dia butuh satu pick over. Kalau misalnya dia nggak pakai pick over atau siapapun itu Cho or something siapapun mereka bakal pasif. Makanya mereka punya segi team fight cukup kuat, tapi mereka bakal pasif banget. Yang Iya. mau nggak mau nge-trigger modelan dari Esmeralda dan sedangkan kalau Esmeralda yang ngebuka dia mati rugi banget men. Iya, itu karena udah ibaratnya kehilangan tinding yang terbesar ya Yes. untuk tim XN West Bandit. Sementara kalau kita lihat Cho sebagai tank, kemungkinan kalau kata gue enggak sih karena sejauh ini tanknya Cho tuh untuk menembus ke daerah pertahanan lawan ya dan mengambil hero-hero yang penting. Yes, Bukan diutamakan untuk menjadi benteng terdepan dari sebuah tim. Gila gue nggak baik nih nge-cash sering-sering sama mereka, gue jadi pinter coy. Iya, tapi langsung saja. Gimik gue hilang langsung. Jadi pinter gue nge-cash sama mereka coy. Gue harus keep up sama mereka, gak bisa soalnya. Gak bisa jadi Oji yang biasa. Tapi kita lihat langsung Soso mempick off Loyi ini Yes. dan gila memang Loyi tadi impact-nya juga bagus banget. Diversion yang dipakai memang untuk mendapatkan untuk nge-secure beberapa netral, objektif netral. Dan langsung kita lihat Johead juga di ban oleh tim RRQ, mereka nggak mau di pick off. Ya, dan bahkan dari tim Araki Sena, gue sendiri ngelihat ada 2 hero tank yang kemungkinan besar bakal diambil. Either Tigreal or Atlas. Nah, menurut lu nih, Choji, Yes. XCN harus pick apa dan mereka itu win conditionnya bakal gimana abis mereka udah pick Esmeralda, Cho, dan Chang'e? Yang paling gampang sebenarnya adalah Baxia sih, jujur. Kalau nambah 1 Baxia dan 1 lagi core itu menurut gue udah cukup Gue ya. setuju, gue setuju kali ini sama Iya, dia. karena gini loh, Baxia adalah satu kunci untuk menghilangkan Yuzong. Karena Yuzong ini oke lah, dia satu orang, tapi dia one man army. Iya. Dimana dia bisa memberikan damage yang sangat luas banget dengan pasifnya. Dia lagi war, mau digebuk kayak gimana, kalau misalkan dia nyedot 5 darah dari hero lain, ya udah nggak bakal mati juga. Gitu loh, dan salah satu caranya untuk meminimalisir kekuatan itu adalah dari Baxia ataupun Deadly Bait atau Necklace of Duress. Ditambah lagi, Miko dia udah punya cowoknya kan. Cowoknya ini kemungkinan besar dengan dipakai Neil bakal jadi tank. Iya. Iya kemungkinan besar ya. Yang tandanya, dia udah punya pick over seperti yang gue bilang. Ya dia butuh Baxia di samping. Iya, betul. Dia Mereka butuh frontline. Baxia, jadi frontline-nya itu kalau misalnya kita, ini nih ya, kita skemain tuh, dia cowoknya nge-pick, si Baxia itu bisa Karloi,
Bucks-nya bisa ke arah Yuzong, karena mungkin Yuzong yang terbang gak ketangkep ya ke arah Loi. Minimal dia tuh bisa ke backline. Dan minimal dia bakal memberikan damage yang harusnya walaupun gak sakit tapi continuity. Iya. Kayak gitu loh. Tapi Oji, serem banget nih si Oji kalau misalnya lagi analisis, lagi smart mode langsung kacamata selalu dipakai. Bener-bener ini kayak personality-nya ada 2 gitu loh. Beda banget ya. Itu ada contekan di kacamatanya. Iya ada contekan. Beda banget gak sih pas coba udah gitu lagi ya. Iya udah kayak perasaan nada suaranya langsung jadi serius banget gitu. Kayak gila pakai kacamata. Langsung jadi Peter ya. Oke, gini nih, gue punya mainan biasa sama teman-teman gue kayak sama Kornet sama KB nih. Kita bakal nunggu pick keempat dari Araki Sena. Abis itu lo berdua harus nebak pick terakhir dari Araki Sena. Oke? Boleh. Tas dulu dong, tas virtual kita. Virtual tas ya. Jaga jarak, beneran ya. Jaga jarak. Beneran ya. Oke, Alice. Alis ya, berarti dia Satu butuh tank. lagi, kalau menurut gua antara Kufra atau Atlas. Oke, Kufra atau Atlas? Gue juga bener sih itu sama Kufra sama atas, tapi langsung itu. Oke, action langsung udah pick, kita gak bisa Gue ya, gue Atlas kalau nggak Tigreal. Halo apa Mikro? Atlas sama apa? Lolita. Salah semua. Seru kan? Kayaknya seru kan? Itu yang gue sering lakuin. Bayangin, analis pinter kayak mereka aja bisa salah bro. Gimana Oji sama Kornet bro. Jadi buat kalian semua di rumah, ini benar-benar pelajaran yang cukup baik. Mungkin kita tanya, kenapa sih harus ada Lolita atau apa? Mungkin ada hero-hero dari Exchange yang bakal bisa di-counter sama dia. Waduh, gimana ya? Tadi sih ngelihat dari draft pick-nya ya, sepertinya kalau dibilang Lolita cocok apa enggak, menurut gue sendiri ya kurang cocok. Karena cancelernya banyak, ya kan? Ada misalkan si Cho yang bisa ngangkat seorang Lolita saat menggunakan Guardian's Bulwark, ya kan? Tapi kalau misalkan sampai Guardian's Bulwark-nya berhasil, wah itu adalah pembuka di mana Alice bisa menyedot darahnya dengan gampang. Habis itu Yuzong juga bisa menyedot darah. Pokoknya itu udah jadi pertumpahan darah yang benar-benar gede banget dan bisa masuk ke Araki Sena. Oke. Dan kalau RRQ memang benar-benar nggak bisa ditebak ya. Iya. Kita tebak Atlas, Kufra. Seperti biasa. Dari traffic kalian lebih suka kemana? RRQ kemana-mana? Gue lebih suka RRQ sih. Oke, 2 untuk RRQ kali ini kita bakal langsung lihat saja di game yang kedua. Apakah analis kita punya sesuatu yang benar atau malah mereka berdua yang harus salah? Langsung aja kita menuju ke game yang kedua di match yang ketiga. Masih dipandu oleh Ranger Mas, Miko dan juga Choji. Ninja pensiun jadi analis. Alright. Dan ternyata bisa dibilang secara nggak langsung dari Lolitanya bakal nge-cover 2 hero dari tim XCN. Iya. Tapi kalau dilihat-lihat Bang Oji ya, ini hero-nya 3 nih dari RRQ ini area FFX semua. Yisunshin, Yuzong dan juga Alice. Loi juga loh. Yes, benar banget dan scaling banget dari seorang Alicia dan bahkan Lolitanya nggak pakai emblem tank. Dia pakai emblem fighter dan Neil berada di garis depan mencoba untuk memberikan damage di arah sana. Retribution berhasil diamankan oleh seorang Blast. Retribution is real. Kali ini Blast berhasil berada di posisi yang lebih untung dengan level 2 yang dia dapatkan untuk saat ini. Dan Neil harusnya nggak bisa ngeganggu kayak gini. Neil keganggu kayak gini, dia bakal rugi banget. Betul sekali, dia juga udah lumayan low, tadi udah di chunk down sama tim RRQ ini. Jadi sekarang Neil harus mainnya agak safe, walaupun dia memang berada di jungle musuh, dia mainnya itu nggak agresif banget karena health itu yang tadi kita udah bicarakan. Tapi di sini kita langsung lihat aja memang semua lagi standard start. Tadi Esmeralda ini obviously memiliki keunggulan ya di lane untuk nge-shelf lane-nya. Dan sekarang Alice itu tertangkap di bawah tower, mungkin bisa dapat turret gold dikit si Esmeralda ini. Satu hal yang mesti benar-benar diperhatiin banget sama SN West Bandit adalah perkumpulan dari tim fight. Harus direnggangin, kalau enggak ini udah panen darah aja ini udah dari RRQ udah. Yes, benar banget. Daniel selalu membayang-bayangi pergerakan dari seorang Blaze. Tapi minusnya mungkin dia nggak bakal dapetin laning dengan cukup baik. Dan Lexi nggak ada Meteor Shower. Nggak bakal dibuka. Dan ternyata udah ada Monster Shocker, pala bapak kau dan api telah dibuka. Kali ini membuka vision para pemain dari tim XCN. Dan ternyata Musuh Maharis memilih untuk mundur terlebih dahulu. Soso. Memang di early game seperti ini dari Alice pun gak punya power cukup kuat untuk ngelawan seorang Esmeralda. Tapi di late game bakal di ejam-ejam. Betul sekali. Dan sekarang sebelum kita ngomong apa-apa lagi ini, Choji menurut lu win condition setiap tim ini, win condition action, win condition RRQ itu apa? Kalau win condition action adalah untuk bisa team fight tanpa harus berkumpul. Iya, Oke, tapi sebelum itu gue potong dulu first ball didapatkan dan ternyata Warlock menjadi pilihan seperti yang gue bilang ketika ada Bucks-nya dia bisa langsung ke arah belakang. Dia bakal memberikan damage dan bahkan dia juga bakal defensif secara nggak langsung. Ada Yami tapi udah punya naga. Bakal coba dibuka kali ini. Black Dark Bomb telah dikeluarkan menuju ke arah seorang Kevin Z. Kevin masih punya satu buah execute. Yami ternyata nggak bisa membuat para pemain dari tim Action untuk mundur. Memilih untuk mundur dari Yami sendiri.
winning condition dari kedua belah pihak. Silakan Chouji. Nah kalau winning conditionnya tadi seperti gue bilang kalau dari XN Winded adalah untuk bisa mengeluarkan tim fight tanpa harus berkumpul. Kan di saat mereka berkumpul itu adalah justru itu adalah winning condition untuk RRQ. Dimana bisa dikombo ya dengan dispersion rotationnya Loi, slow dari Guardians Bulwark seorang Lolita, loncatan Furious Dive dari Yuzong dan terakhir tinggal ditambah Mountain Shocker itu udah jadi kayak apa ya? Damage yang dikeluarkan secara bersamaan tuh gede banget. Dan Damage itu outputnya bagus banget. gue yakin itu sekali combo kayak gitu beneran terjadi itu bisa cepet banget wipe time. Oke, bakal coba dicolong kali ini dengan satu bojet kuda tapi ternyata Liatin doang, Iya. nongkrong. ternyata retribusinya ada bro, gak jadi bosku. Dan bakal coba farming lagi, Soso udah punya Clock of Destiny, wow. Akan cukup cepat untuk seorang Alis tapi bakal coba diambil. Satu hit terakhir masih diamankan 8-24 menuju ke arah belakang dan ternyata dealnya. Namenon Blaze gak berhasil. Gak ada follow up dan 8-24 tahu kalau dia paksakan dengan flicker dia bakal rugi untuk 120 detik ke depan. Iya, dan itu wow, itu memang dari tadi itu action so far rotationnya on point banget. Di sini langsung kita juga lihat Uzumaris dan juga ini Blood O-nya dipakai tapi sayang sekali. Action tidak bisa mendapatkan pick. Kevin, what happened ayah naon brother? Kayaknya Pentagon ke arah yang cukup sedikit salah. Iya. Karena sosoknya berada di garis depan tapi seperti kali ini Blaze berhasil mendapatkan satu buah gold buff dan bahkan Yami. Sebagai saat lanernya juga untuk bakal cover dan Neil bakal bergerak menuju ke arah seorang Blaze. Masih ada Tresel sekarang belakang Neil. Gak mau terlebih dahulu. Ingat, Neil kalau di pick off, ini bakal menjadi satu buah lubang yang bakal diambil celahnya oleh RRQ. Karena so far, mereka masih punya power yang 50-50. Bakal coba diambil, dilempar ke arah atas. Neil bakal coba dipaksakan nih, harusnya bakal ditumpangin karena masih ada execute ke arah belakang. Bakal coba ditabrak dengan hantaman benda tumpul di top lane. Tapi Namenon Flash with Flicker berhasil memberhentikan pergerakan dari seorang Malika sang kedelai hitam. Iya, wow, itu playnya yang sangat bagus. Mereka dapat satu pick, mereka langsung mundur. Mereka tahu mereka kalah jumlah, mereka action unggul jumlah. Jadi mereka langsung back, habis mendapatkan picknya dan sekarang langsung saja kita lihat abis RRQ back, XCN lagi maksa Turtle dan retribution yang sangat bagus. Dan sekarang langsung maju, Furious Dive-nya dikeluarkan tapi sayang sekali nggak bisa dapat apa-apa. Dan 8-2-4, low banget Uzumaris nge-take down. Dan sekarang double kill untuk Esmeralda. Dan Meteor Shower pun dia keluar, Soso berhasil mendapatkan satu. Masih mau coba untuk mendapatkan satu lagi dari Uzumaris. Ternyata kali ini keuntungan didapatkan dari tim RRQ. Yang bisa gue bilang kalau 8-2-4-nya tumbang, it's okay lepasin tapi nggak Blaze-nya. Kenapa harus Blaze-nya juga harus ditumbangin? Dan tadi Lexi di arah belakang, Meteor Shower-nya bagus banget dan bahkan hampir saja almost dari Uzumaris ditumbangkan juga. Langsung ada satu buah Courage Bulwark Shit yang bisa dibilang bakal memberikan defense terhadap Blue Buff dan ada stiker Lemon yang mendapatkan buff para pemain dari tim RRQ sepertinya di sana. Iya, gimana nih? Jadi wow itu play yang di Turtle bagus banget dari tim SCN. Menurut lu Chouji gimana? Menurut gue gini, mungkin di sini Chang'e-nya udah mulai kelihatan ya. Kayaknya dia agak susah untuk bergerak ya dengan adanya Guardians Bulwark dari seorang Lolita. Itu benar-benar nge-halt banget atau nge-stop banget serangan Meteor Shower dari seorang Chang'e. Dan itu jadi kayak apa ya, buang-buang cooldown banget gak sih? Kayak itu udah benar-benar merugikan banget. Jadi mesti dihati-hati, mesti lebih ekstra hati-hati ya untuk Chang'e bisa mengeluarkan ultimate-nya. Tapi kali ini Neil-nya bakal coba dipaksa ke arah belakang oleh para pemain dari tim RRQ. Dipukul mundur. Posisi Blaze juga masih bisa dibilang walaupun dia tertumbang satu kali gak dapetin point kill. It's okay, dia masih well farm. Dia masih level 9 sama dengan seorang Kevin. Udah bakal coba dikeke dengan Falling Star Moon yang ternyata menuju ke arah seorang 8-2-4. Dia gak peduli apapun yang terjadi. Masih ada Shield Borwa menuju ke arah belakang. Uzumaris terkena dan sepertinya Yami bakal tumbangin Execute. Blaze mendapatkan satu, 8-2-4. Namenon Blaze di arah rumput berhasil mendapatkan satu dan coba di follow up. Revitalize masih mencoba untuk bertahan. Yami yang bakal coba untuk menggigit seorang Lexi di depan sana di buntutnya. Digoyangin tarik si Semongko berhasil mendapatkan 2 poin. Blaze di depan sana lagi-lagi offside. Blaze bakal coba ditumbangin, gak bisa bertahan banyak. Nampaknya Traceless-nya berhasil ditumbangin. Potensi Joker dikeluarkan tapi ternyata satu hit terakhir dari seorang Kevin sih menumbangkan seorang Blaze. Blaze masih bisa ngindari dengan Traceless-nya loh, gak ngerti gue. Wow, gue tadi baru mau bilang RRQ itu mantap banget playnya. Abis mereka dapat picknya, mereka langsung mundur lagi. Tapi langsung saja rotasi dari XCN mantap banget. Tapi lihat di sisi lainnya RRQ, Soso langsung nge-trade off tower untuk Turtle. Dan Kevin bagus banget menurut gue. Kevin dia peka banget. Yang penting tuh sekarang Kevin cuma satu. Jangan sampai skillnya miss lagi. Karena menurut gue pribadi, dia rotasinya peka banget. Oh iya, dan itu bener-bener ngebantu banget ketika dia ngeliat Blaze sedikit, itu matanya hijau. Dia ngeliat Blaze sedikit langsung buset, wah enak. Tapi ternyata, wah akan coba dihindari. Dengan pancar 2 kali pancar, bakal coba tertangkap. Dan PTS sisir ke arah belakang. Soso masih mau lebih, mencoba diejam-ejam. Diisep di arah bottom lane, ternyata Soso gak bisa berbuat banyak kali ini masih bisa
Uzumaki Naruto dengan selendang maunya menumbangkan 1 poin tambahan. Iya, dan sekarang Black Dragon Form digunakan langsung maju menggunakan Furious Dive yang mendapatkan 1 lagi. Dan sekarang Latan 2-4 dan juga Yami di backline yang mereka lagi fight. Uzumanis coba fight back dan sekarang XCN harus terpaksa mundur. Lihat buntut dari seorang Yami, 1 kali slebeo. Bahkan selendang dari Esmeralda pun harus mundur. Nggak terlalu sakit dengan buntut dari seorang naga. Hantaman benda tumpul dari Yami pun benar-benar membuat XCN di area backline-nya porak-poranda, Choji. Akhirnya kalau gue lihat di sini ya, lebih ke arah kayak pembantaian sih. Kayak objektif ini masih utuh loh. Tarat oke baru 2 tarat ya kan. Tapi kalau dari RRQ dia masih utuh. Oke, itu bagus. Itu bagus banget untuk defensif dari RRQ. Cuman kalau gue lihat ini bener-bener nafsu war sih dari kedua belah tim. Enggak dia mereka memasakkan ke arah seorang Blaze terlebih dahulu. Tapi Uzumaki sudah nggak punya Falling Star Moon. Tapi Neil di arah belakang. Neil udah punya 1 buah. The Way of Dragon siapa yang bakal coba dipilih? Ada 3 orang. Harusnya marah ke arah Blaze. Apakah bakal coba TikTok kali ini? Freestyle dulu bos. Tapi ternyata ada follow up damage ke arah belakang sana. Bahkan lihat Dominar Blaze meng-cover seorang Blaze. Di sini masih mau lebih. Soso dengan 1 buah sayapnya. Dihisap-hisap diejam ternyata para biji-bijian dari seorang Lexi. Bulir-bulir jeruk memukul mundur seorang Soso. Aduh, disaster dari tim XCN itu tadi Wave the Dragon-nya udah kena tapi langsung di flicker dan sekarang susah banget dashnya untuk menyelamatkan diri dan sekarang RRQ udah ada di sisi di mana mereka bisa mulai dominate lagi kayak di game 1. Yes, benar banget. Papa Lord yang terhormat juga sudah muncul kali ini di Line of Gun. Dan ternyata Lolita untuk cover seorang Chang'e yang cukup kuat di high ground works. Kali ini kita harus akui kalau Lolitanya berhasil mengcover dari mulai buff, udah mulai dari Meteor Shower yang dimiliki. Dan ingat, ada sosok yang mencoba mengcover para pemain dari tim. Seorang Malika berada masuk ke arah belakang. Lexi, Meteor Shower-nya belum dikeluarkan. Beta Execution, Meteor Shower dan Retribution diamankan oleh seorang Blaze. Walaupun dia terkena The Way of Dragon, masih coba untuk bertahan di belakang sana. Ada Yami di garis depan dengan hantaman benda tumpul dari seorang Yuzong memukul mundur para pemain dari tim XCN dan Lord. Berhasil didapatkan dan bebas bergerak di arah bottom lane, Miko. Iya sekarang langsung saja kita lihat Yami dan timnya RRQ ini mereka nge-secure Lordnya mantap banget ya. Pas tadi mereka Blast ini Retribution mantap banget sih. Betul. Waduh itu tadi udah di-engage sama tim XCN ini tapi langsung datang langsung keluar Blast itu comes when it matters ya. Dia appear when it matters. Mantap banget tuh Retributionnya untuk nge-secure Lord buat RRQ itu bisa jadi comeback tuh kalau nggak dapet. Bener banget, Blast-nya langsung bener-bener maju dengan bangga ya kali ini ya. Dia nggak peduli apapun terjadi tapi Yami, kita lihat dia bakal coba untuk mengawal seorang bapak Lord terhormat seorang diri. Tapi Meteor Shower terlalu cepat memukul mundur dan bahkan Lordnya keram di arah bottom lane. Sakit urat ngik begitu tadi ya. Tapi sayang sekali ya mereka udah ada Lord tapi lane-nya semua nggak ada yang di-push. XCN memiliki lane management yang bagus banget di sini. Dan langsung kita lihat sekarang Uzumaris lagi di-poke down oleh Blast. Oh langsung ada dive juga di mid lane. Kevin Z sangat low harus terpaksa kabur. Winter Trajan save the day. Neil yang bahkan kali ini harus mengeluarkan flickernya. Dia nggak berhasil mendapatkan sosok Winter Trajan yang berhasil mendapatkan momentum oleh seorang sosok. Membuat sosok still survive sampai saat ini, Mirko. Kalau nggak ada Winter Trajan tadi udah pasti hilang itu. Alisnya udah masuk ke dalam tower soalnya. Udah pasti banget. Tapi kali ini nggak ada Winter lagi. Tapi nggak ada lagi 1 buah Duel Dragon. 8-2-4 dengan flicker berhasil mendapatkan 3. Di bola langsung hantam benda tubuh ke arah belakang. Lihat Zakanya maju dengan bangga. Gak peduli apapun di depan langsung di-execute. Dan para pemain dari tim XCN kehilangan 2 playernya menuju ke arah 3. Soso di garis depan masih coba dihisap. Masih bertahan. Soso. Ini baru. Sepertinya Soso habis minum fruity testosteron yang membuatnya terlalu kuat, Mirko. Waduh sensasinya ngeblend banget Oji. Dan di sini langsung saja bakal di-capitalize. Inhib Tower di atas didapatkan dan sekarang Inhib Tower di mid juga mau di-secure. Tapi Falling Star Moon masuk. Mereka langsung ngambil arah kepada Esmeralda dan Uzumaris langsung di-take down. Dan sekarang langsung saja Neil juga dimajuin, di-go in. Furious Dive juga masuk nge-take down you. Oh my god, RRQ, what a performance. Yes, benar banget. Tapi ternyata sayang sekali di versionnya mau ke arah mana, bosku? Cuma pindah ke situ doang teleportnya. Enggak apa-apa, kagak. Udah coba dimasukin dari tim RRQ. Kali ini bakal menjadi momentum untuk tim RRQ. Apakah mereka akan mengamankan poin yang kedua? Tapi ternyata ada hantaman pada tumpul ke arah belakang lagi. Yami maju dengan bangga dan berhasil mendapatkan poin yang kedua. RRQ Sena take the game 2 dan mendapatkan poin penuh di match yang ketiga. Wow, RRQ dominant performance again. Tadi udah early game-nya udah lebih rapi dari XCN, tapi sayang sekali RRQ tuh dari draftnya kita bilang ya, kita lebih suka. Jadi kita bener tuh, Oji. Jadi menurut lu gimana Oji game itu? Gimana ya, ketat sih permainannya.